بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Di bulan Rabiul Awal, bulan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sama-sama tahu bulan tersebut yaitu hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sudah menjadi kebiasaan umum umat Islam yaitu merayakan yaitu hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di sini ada yang menarik yang saya ingin sampaikan, bahwasanya apa sih yang melatar belakangi dari dulu ulama-ulama kita begitu masuk bulan Rabiul Awal bahkan terus sampai Rabiul Akhir, Jumadil Awal, mereka yaitu membuat yaitu hari kelahiran, momen hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada sebagian orang yang mungkin mengingkari atau mengingkari yaitu buat apa merayakan Maulid, karena Nabi tidak mencontohkan. Nah, pada kesempatan ini yang dikarang oleh Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang ini menjadi dasar bahwasanya ulama-ulama kita terdahulu ya merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada beberapa alasan, yaitu yang pertama bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi wa yashkurullah ta'ala fihi ala ni'matil kubra alaihi wa tafdilu alaihi bil jud li hadzal mawjud idza sa'ida bi kulli mawjud. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengagungkan hari lahirnya, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang besar dan keutamaan yaitu keutamaan yang begitu besar, tidak lain dan tidak bukan bahwasanya keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu merayakan hari lahirnya sendiri dengan cara berpuasa. Di mana di sini dikatakan bahwasanya su'ila an saumi biyaumil itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Nabi yaitu berpuasa di hari Senin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Nabi mengatakan aku berpuasa di hari Senin karena di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin pula aku yaitu diturunkan atasku yaitu wahyu Al-Qur'an. Nah, artinya Nabi bersyukur kepada Allah, bersyukur yaitu atas kelahirannya di hari Senin. Dengan cara apa Nabi bersyukur? Yaitu dengan cara berpuasa. Nah, maka itu Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan wa hadza fil ma'na al-ihtifal bihi illa anna surata mukhtalifah. Dan ini adalah makna dari perayaan, ya, gambaran perayaan yaitu yang berbeda-beda, mencerminkan yaitu rasa bersyukurnya atas diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal ma'nal mawjud siwa kana dzalika bisyam au it'amut ta'am au ijtima' ala dzikri au salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au sima'i syama'ilihi syarifah. Jadi kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kita beraneka ragam, yaitu Nabi sendiri merayakan hari kelahirannya
dengan cara berpuasa di hari Senin. Begitu juga ada yaitu dengan cara mengumpulkan orang, membaca zikir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membagikan makanan-makanan, dan membacakan yaitu mendengarkan sifat-sifat beliau yang mulia. Nah, ini menjadi dalil untuk merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang kedua tentunya dikatakan bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Wallahu ta'ala amarona an nafraha birrahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan rahmatnya? Yaitu yang dimaksud dengan rahmatnya sebagaimana ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya yang dimaksud dengan rahmat di sini yaitu diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya fadlullah, karunia Allah, al-ilmu, adalah ilmu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah kepada kita yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW a'zamur rahmah, yaitu rahmat yang paling agung. Nah, artinya Nabi diutus menjadi rahmat. Rahmat Allah banyak. Rahmat Allah berikan kepada hambanya banyak, dan rahmat Allah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita diutusnya di tengah-tengah kita umat manusia, yaitu kekasihnya tercinta Nabi besar Muhammad SAW, yang mengajarkan kita budi pekerti, yang mengajarkan kita akhlak, yang mengajarkan kita, yaitu yang membawa kita dari minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, dari kebodohan, dari kehinaan, membawa kita ke zaman terang benderang, dan mengangkat harkat derajat manusia. Subhanallah. Lalu di sini Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dikatakan, yaitu yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yulahizu irtibat zaman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sangat memperhatikan yaitu sesuatu ikatan zaman, bil hawaditsil ad-diniyal uzmah, yang terjadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keagamaan yang begitu besar, allati madat, yang telah berlalu. Fa idza jaa zaman alladzi waqa'at fihi kana fursa litadakkurha, yang dimana ada momen-momen tertentu, momen-momen kejadian-kejadian tertentu yang Nabi SAW yaitu untuk menganjurkan kita untuk mengingatnya, ya, sebagai penghormatan. Makanya di sini dikatakan bahwasanya lamma wasala ilal Madinah wa ra'al yahud yasumuna yauma Asyura sa'ala an dzalika faqila lahu. Maka tatkala Nabi SAW sampai ke kota Madinah ketika hijrah, Nabi melihat orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa, maka dikatakan kepada mereka bahwasanya innahum yasumuna li'anna Allah ta'ala najja nabiyahum wa aghraqa aduwahum fahum yasumuna syakarallah ala hadhihi ni'mah. Maka sesungguhnya mereka itu berpuasa, ya Rasulullah, ya, karena mereka bersyukur kepada Allah. Allah memenangkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan musuh-musuh Nabi Musa. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nahnu aula bi Musa minkum fasamahu wa amaru bisyamihi. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kami yang lebih berhak atas Musa daripada kalian Yahudi. Maka Nabi memerintahkan untuk yaitu sahabatnya, yaitu setiap 10 Muharram, begitu juga kepada kita disunahkan untuk berpuasa di bulan 10 Muharram. Karena kenapa? Rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah memenangkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini yang menarik, di situ ada momen-momen peristiwa yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa di bulan 10 Muharram, dijadikan aman Nabi sebagai ikatan kejadian yang nggak boleh dilupakan. Apalagi
kejadian, ikatan yang paling kuat, momen yang paling luar biasa diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita ingat. Gak cuma tiap tahun Rabiul Awal, tapi tiap hari kita mengenang sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW, ditadakkur untuk mengingatkan siapa baginda Rasulullah SAW.